Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Scorpio. Di bulan April ini kita akan baca kekuatan pikiran Scorpio yang masih ada ya. Memang selama bulan April terutama untuk umat muslim ya, khususnya umat muslim ya, di bulan puasa ini semoga bisa menjalani puasa dengan bersih, dengan baik, dengan hikmat, dan mendapatkan rahmat dan pahala yang berlimpah. Mungkin ada beberapa penyakit yang belum sembuh atau pikiran-pikiran yang masih dikotori dengan iri, benci, dendam atau apapun ya. Kita akan lihat energi negatif ya, bisa berupa metafisika atau memang sakit-sakit alami. Kita akan lihat ya. Energi Scorpio di bulan April rupanya masih banyak sakit hati yang ada di zodiak Scorpio ya. Ternyata sih nggak ada penyakit metafisika sih ya, nggak ada penyakit black magic, hanya sakit alami, terutama adalah yang pasti ya karena pikiran yang kalut kacau ya Scorpio. Ada beberapa yang belum terselesaikan atau belum kalian selesaikan, terutama adalah masalah-masalah sakit hati, pengkhianatan, perselingkuhan yang dirasakan oleh Scorpio ya. Di sini ada pengkhianatan yang dialami atau sakit hati akibat pengkhianatan, pertengkaran, dan hasrat yang terbungkus ya. Rupanya ada sesuatu yang mengkhianati Scorpio yang masih belum tuntas. Scorpio masih merasakan dendam itu, masih merasakan sakit hati. Ya memang sih ya, Scorpio salah satu zodiak yang masih menyimpan dendam. Dan dengan ingatan-ingatan yang kuat seperti Pisces, Aquarius ya, dia selalu mengingat sesuatu. Gemini ya, ingatan-ingatannya kuat ya, walaupun Gemini bukan pendendam. Khususnya Scorpio adalah zodiak yang paling pendendam dan susah melupakan. Beda dengan Aries yang pendendam tapi gampang melupakan, sehingga kalau udah ada lain-lain ya sudah hilang. Begitu juga Taurus, tidak balas dendam tapi selalu mengingat ya, itu ingatannya yang kuat. Kalau Scorpio double degree ya, pendendam tapi ingatannya kuat, jadi susah melupakan atau susah memaafkan. Setelah memaafkan ingatannya kuat kembali, dendam kembali tumbuh. Itu yang membuat si misterius Scorpio ini sampai saat ini masih belum bisa, atau beberapa pikirannya atau beberapa Scorpio banyak mengalami pikiran-pikiran yang masih hatinya masih terluka, belum bisa diobati oleh ditinggal pasangannya, oleh karena diselingkuhi pasangannya, di ghosting, hilang begitu saja, dan berantemnya cukup besar ya. Beberapa Scorpio pernah mengalami pertikaian yang cukup besar dengan mungkin ya, kayaknya sih kalau di sini sepertinya di dalam perusahaan ya, dimana dia dipojokkan, dikhianati oleh temennya yang beberapa harapannya akhirnya pudar ya. Di sini terlihat beberapa harapan untuk naik pangkat mungkin, atau menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik, atau beberapa tugasnya dijegal temennya, dipotong, dia didiskreditkan, sehingga ada luka yang dalam di hati Scorpio ya. Luka yang cukup dalam. Kita akan lihat solusi ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Scorpio dengan kekuatan pikiran Scorpio yang termasuk zodiak yang sensitif ya, berintuisi tinggi. Don't let your past hold your back ya Scorpio. Sekali lagi sering ya saya healing ya, atau berusaha untuk membongkar pikiran-pikiran kalian untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena sebenarnya 80% dari penyakit adalah dari pikiran.
dari kecemasan, dari pikiran dan yang tidak bersinkron dengan bagus dengan hati kalian, sehingga menimbulkan kecemasan berlebihan, logika yang akhirnya terbiaskan dengan hati yang panas atau dendam, akhirnya membuat Scorpio tidak bisa menyembuhkan luka hatinya. Ini bisa berimbas ke banyak penyakit ya. Banyak penyakit yang disebabkan karena beban pikiran atau karena dendam. Bisa jadi lever ya. Penyakit yang sering timbul adalah yang paling rutin, yang paling umum ya migrain ya. Migrain atau sakit kepala di belakang yang tidak sembuh-sembuh, diobati kambuh lagi, diobati kambuh lagi. Itu salah satu penyebabnya adalah sakit hati ya sebetulnya ya. Penyakit yang lainnya insomnia, yang susah tidur bertahun-tahun, bahkan ada beberapa yang sampai tidak tidur bertahun-tahun, atau tidurnya justru di siang hari. Kalau malam suasana hening dia nggak bisa tidur sampai jam biologisnya bergeser nggak karu-karuan. Ini yang menyebabkan karena sakit hati yang mempengaruhi pikiran jadi terus berburuk sangka ya. Begitu ya, Scorpio. Pengobatannya adalah sebetulnya dari dalam diri Anda sendiri. Bila Anda migrain tidak sembuh-sembuh, sakit leher yang nggak sembuh-sembuh, sakit jalan lutut yang sendinya sudah sepertinya parah, padahal itu sebetulnya karena memang metabolisme Anda yang kurang bagus. Bisa itu menjadi asam urat, trigliserid yang tinggi, atau kolesterol, urat saraf kejepit. Yaitu memang dasar utamanya dari pikiran dan hati yang membenci. Lepaskan benci itu ya. Don't let your past hold your back. Jangan biarkan masa lalumu menggenggammu. Jangan biarkan masa lalumu mengungkungmu ke dalam pikiran-pikiran itu. Jadi lepaskan. It's time to release negativity ya. A very climax a process. Jadi kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Melakukan pendekatan-pendekatan dengan dirimu sendiri dengan meditasi ya. Meditasi yang paling gampang, yang paling umum kita lakukan adalah tidur. Cilakanya beberapa Scorpio insomnia, susah tidur, susah terlelap di dalam tidur yang sangat dalam ya. Tidur nyenyak gitu ya, sangat susah untuk tidur nyenyak. Bagi agama-agama tertentu meditasi sudah menjadi suatu bagian yang rutin ya. Kayak Buddhis itu bisa sering mereka melakukan meditasi. Untuk Nasrani dan Muslim, sembahyang atau sholat adalah suatu meditasi yang sebetulnya kalau kalian benar-benar masuk ke dalam sholat sembahyang itu, meditasi 5 waktu ya untuk umat muslim ya, itu adalah suatu pengobatan yang luar biasa yang sebetulnya sudah istilahnya diwahyukan ya untuk kalian selalu bermeditasi, memuji kebesaran yang maha kuasa. Tetapi kalau sholatnya sambil lalu yang Nasrani juga doanya sambil lalu, ya tetap aja begitu-begitu saja karena dianggap sebagai rutinitas, bukan sebagai media untuk kita bercakap-cakap kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, berkeluh kesah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya inti kita berhubungan secara vertikal ya. Jadi ungkapkan semua sholat dengan hati bersih dan dalam, fokus kepada sholat itu sendiri dengan tujuan untuk bercakap-cakap, apa memohon pertolongan, memohon ampun, memohon sesuatu. Intinya menyampaikan sesuatu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Besar. Kuasa ilahi akan membantu kalian ya ke dalam dirimu sendiri. Beberapa kali saya ulas ya untuk self healing ya, penyembuhan secara mandiri, penyembuhan untuk diri sendiri, karena memang beberapa nanti akan menganggap ini sebagai santet, teluh, pelet, tenung atau apapun ya, yang sesuatu yang metafisika, padahal sebetulnya mungkin bukan ya.
Kalau ada sih ya memang kayak penyakit metafisika yang dibuat orang sebagai santet atau dan lain-lain, tapi sebagian besar sebetulnya bukan. Itu adalah karena penyakit pikiran, penyakit hati, penyakit rohani, di mana kalian memang kurang dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, kurang berserah, yang paling inti adalah kurang bersyukur. Jadi itu ya, jangan biarkan masa lalumu menggenggam hatimu, dan it's time to release negativity. Hindarkan, buang semua pikiran-pikiran buruk, pikiran di mana kalian ingin membalas dendam terhadap pasangan kalian yang berselingkuh. Itu kan sama aja dengan kalian tahu kan kalau berselingkuh itu salah. Kalau kalian sudah menjudge atau menilai bahwa berselingkuh itu keliru, ya jangan ditiru, itu maksudnya ya. Kalau kalian mengetahui bahwa yang mengkhianati kalian, yang menjegal karir kalian itu keliru, jangan ditiru, gitu saja ya. Belajarlah dari masa lalu, tetapi jangan biarkan masa lalumu itu membawa kembali dirimu ke yang lalu, tetapi perbaiki dari hari ke hari, gitu ya. Berdamai dengan dirimu sendiri, bernegosiasi dengan dirimu sendiri, dengan kekuatan pikiranmu untuk mengendalikan hatimu, dan kemudian pergunakan hati nuranimu yang paling dalam untuk mengendalikan pikiranmu. Kalau kalian sudah bisa mensinkronkan antara keduanya, kalian bisa bernegosiasi dengan hati nurani, ini baik atau tidak. Hati nurani akan segera menjawab. Kalau ini tidak dilatih, ya akan blank. Kalian akan kadang-kadang muncul hati nurani kalau saat-saat penting aja. Tapi sebenarnya kita bisa bercakap-cakap, bisa bersahabat dengan diri kita sendiri, dengan hati nurani kita, dan semua bisa berkoordinasi antara pikiran, hati, dan hati nuranimu. Begitu ya, tidak ada penyakit yang disebabkan oleh black magic. Ada beberapa ya tadi ya, ke Cancer dan Gemini ya yang ada black magic, ada pelet juga ya. Ya untunglah sih peletnya bukan pelet yang macam-macam ya, yang cukup positif, cukup nggak terlalu jelek ya. Ada yang pelet yang jelek banget ya, yang pelet yang orangnya tidak sepadan, atau pelet bosnya untuk memberikan duit yang banyak. Kalau peletnya masih wajar-wajar ya, sebetulnya tetap tidak boleh, karena itu memaksakan kehendak alam semesta dengan kekuatannya, padahal kekuatan yang terbesar adalah dari kuasa ilahi, dari alam semesta sendiri. Tetapi kenapa itu dibiarkan? Karena yang Maha Kuasa memang memberikan manusia sebuah kebebasan untuk memilih atau untuk menentukan pilihan-pilihan untuk dia sendiri, walaupun toh akhirnya akan diberi sign-sign atau tanda-tanda untuk dia supaya bertobat atau kembali ke jalan yang benar, ke jalan alam semesta, ke jalan di mana yang Maha Kuasa menuntun untuk kalian saling bersahabat dan melestarikan, saling menjaga antara kalian dengan alam semesta itu sendiri. Itu semoga tidak ada yang penyakit yang negatif atau metafisika ya di sini ya, atau santet, pelet dan sebagainya untuk Scorpio ya. Kita lihat kartu yang berikutnya, ternyata tidak ada sih ya. Semoga sampai akhir nanti tidak ada kartu yang ini. Tetap di dalam hal diselingkuhi ya, diduakan ya. Kalian rupanya Scorpio banyak yang menyelingkuhi dan diselingkuhi ya. Baiklah, semua tidak ada penyakit metafisika, hanya penyakit biasa, penyakit pikiran, penyakit hati. Salah satu untuk kalian menyembuhkan adalah berderma dan ikhlas. Saat kalian ikhlas, saat kalian berderma, otomatis saat kalian bersedekah, saat kalian sodakoh, perpuluhan, otomatis saat itu kalian mengobati hati kalian sendiri karena kalian merasa bahagia.
ya bisa menolong orang, bisa berbuat baik ya. Ini berbuat baik ya. Bisa berbuat baik itu otomatis kalian menyembuhkan diri Anda sendiri karena saat itu kalian merasa bahagia. Obat yang terbaik adalah hati yang gembira dan itu bisa menyembuhkan beribu-ribu penyakit yang akan menyerang ya. Untunglah negara api belum menyerang kalian semua Scorpio ya, sehingga kalian bisa terhindar dari penyakit yang lebih parah dan kronis. Kita lanjutkan ya. Di sini memang yang paling berat adalah kasus karena Scorpio ditinggal, diselingkuhi, di-ghosting oleh seseorang ya. Beberapa juga karena mendapat bagian yang tidak merata di dalam pekerjaannya atau tugas-tugas yang dirasa tidak adil. Di sini Scorpio merasakan ketidakadilan dan itu terbawa sampai sekarang, di mana Scorpio merasa sangat gundah gulana, hatinya tidak menentu. Pikiran-pikiran buruk itu yang sering membawa dia sakit pilek ya. Beberapa memang lain-lain ya, apa namanya ya, apa namanya, reaksi tubuh untuk mengapresiasi, mempresentasikan penyakit-penyakit itu ya. Ada yang gatal-gatal menahun ya. Ada yang tiba-tiba sering alergi sesuatu, alergi dingin, alergi debu, tiba-tiba gatal-gatal, bersin-bersin. Itu adalah penyakit hati sebagian besar. Secara klinis, secara keilmuan, secara medik akan dijelaskan karena ini karena alergi ini. Coba tapi kalian renungkan, memang itu memang bisa terjadi, tetapi sebagian sih karena penyakit hati ini yang akan muncul karena terus-menerus menjadi edik bagi tubuh kita sendiri, bahwa setiap kita stres kita akan gatal-gatal di rambut ya kadang-kadang ya. Kalau kita stres kita akan pengen makan, itu adalah reaksi tubuh, dan bila itu sering terjadi itu akan menimbulkan sebuah ya alergi itu. Apakah bisa disembuhkan? Kekuatan pikiran kalian bisa menyembuhkannya. Ya pasti atas izin yang maha kuasa, izin ilahi, di mana kalian memang harus bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membuat kalian bisa nyaman dengan sesuatu keadaan itu. Kekuatan pikiran akan membawa kalian ke dalam sesuatu dunia lain, di mana kalian bisa yang kembali tadi ya, istilahnya bernegosiasi dengan batin Anda, dengan hati nurani kalian semua Scorpio. Di sini communication is a key, balance spiritual and balance spirituality and practicality. The end of that cycle a process. Lagi-lagi kalian harus bernegosiasi dengan diri Anda sendiri dan menyeimbangkan atau meningkatkan tingkat religiositas Anda. Ini adalah kesempatan yang bagus di bulan April saat kalian sholat. Bagi umat muslim ya, terutama di saat bulan puasa ini harus membersihkan hati, membersihkan diri. Saat kalian sholat, ingatlah kalian harus benar-benar deepless in the sholat ya. Di dalam sholat itu sendiri. Terus istilahnya here and no ya. Saat kalian sholat ya buang pikiran-pikiran lain. Saat kalian sholat tujuan utama adalah bercakap-cakap atau berdialog dengan yang maha kuasa, dengan Tuhan. Jangan berpikir yang lain. Beberapa zodiak ada yang begitu ya. Saat dia makan, saat dia bekerja, pikirannya tetapi di sana. Ada yang pikirannya di rumah, ada yang pikirannya di main bola. Nah, saat kalian sholat untuk yang berpuasa, jangan pikirannya untuk berbuka puasa terus ya. Itu yang tandanya pikiran kalian belum fokus. Itu yang tandanya bahwa meditasinya tidak fokus ya. Kalau kalian saat tidur,
terus insomnia nggak bisa tidur. Nah itu yang saat dibilang pikiran kemana-mana, dia merantau, harus kalian kendalikan pelan-pelan. Proses pendekatan kepada pikiran kalian sendiri sampai kalian mengerti apa yang terjadi pada diri kalian sendiri. Untuk saat itulah kalian harus benar-benar teduh, benar-benar bisa bersahabat dengan hati kalian, bisa mengerti diri sendiri, mengerti apa keinginan, mengerti apa kebutuhan, apa harapan, dan mengerti apa mimpi-mimpi kalian. Balance spirituality and practicality, semua harus imbang. Dimana kalian bersembahyang atau sholat atau meditasi ke kuil atau apapun, semua itu harus istilahnya kalian amalkan di kehidupan sehari-hari, dipraktekkan benar-benar istilahnya. Apa yang kalian pelajari, keilmuan yang kalian pelajari, keagamaan, tingkat spiritual Anda yang tinggi harus kalian amalkan kepada orang lain. Dilakukan bukan hanya sekedar sholat di pikiran saja, tetapi di setiap tindakan-tindakan Anda harus juga sholat ya. Begitu ya Scorpio, semoga bacaan ini bisa memberikan motivasi, memberikan masukan untuk orang-orang dari kalian yang masih sakit menahun, yang tidak sembuh-sembuh, yang belum sembuh dari sakit hati, dendam. Bila itu memang kalian belum bisa untuk menyembuhkan diri sendiri, kalian bisa WA ke saya. WA saya ada di deskripsi. Salam sahabat Tutu.